Usahakanlah apa yang masih bisa diusahakan karena itu bukti ikhtiarmu sebagai seorang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Gajian tiba tanggal 25, tiba-tiba gak ada habis begitu aja. Hutang di mana-mana buat nabung gak ada sisa. Waduh, jangan mules ya teman-teman. Ada yang sama gak kayak gini? Tim gajian tanggal 25 yang udah beryuforia, aku akan lebih hemat di bulan ini. Ternyata pas budgeting udah boncos duluan, belum dibelanjain udah keder. Aduh, kayak nggak cukup deh. Kalau ada yang kayak gitu, mendingan evaluasi lagi budgeting kamu dan saksikan video-video Bun Ai selanjutnya, karena nanti Bun Ai bakalan ngebahas gimana sih caranya kita bikin budgeting kalau di awal tuh udah boncos teman-teman. Tapi gak hari ini ya, karena hari ini Bun Ai mau sharing sama teman-teman gimana cara ngatur gaji 2.600.000. Nah kebetulan ini orangnya sharing, ini orangnya minta pendapat, lebih baik nabung atau misalnya saya ambil KPR. Nah nanti kita bahas ya, sekaligus sedikit tentang perhitungan KPR di akhir video. Bun Ai juga bakalan ngasih tahu gimana cara belanja uang mingguannya. Mudah-mudahan teman-teman gak skip video ini sehingga gak gagal paham. Belakangan pencahayaan di video Bun Ai itu agak kurang bagus, mohon maaf sekali lagi karena itu tadi ternyata ring light yang datang tuh kurang cerah teman-teman. Yang pertama, yang kedua ini emang baby Agni tuh lagi aktif-aktifnya, jadi bener-bener kadang bikin video tuh sambil berhenti dulu, megangin dia dan sebagainya. Ya mudah-mudahan teman-teman gak kapok ya untuk mampir ke channel Keluarga Bun Ai. Oke, jadi sebenarnya untuk ngatur gaji yang pertama kita lakukan tuh apa? Kalau Bun Ai pribadi akan menuliskan seluruh kewajiban. Alhamdulillah gaji 2,6 ini tidak memiliki cicilan apapun. Jadi beliau ini mau ngambil KPR dengan harga rumah kalau nggak salah 90 jutaan, cicilannya itu sekitar 700 ribuan selama 15 tahun. Nah nanti bakalan Bun Ai kasih tahu dulu nih, lebih baik KPR atau nabung aja. Balik lagi, ini yang Bun Ai sharing berdasarkan pengalaman sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan kurikulum pasti. Jadi kalau teman-teman mau beda juga nggak ada masalah. Nah ini langsung aja Bun Ai pos-posin untuk kebutuhan karena kewajibannya nggak ada. Jadi langsung kita masuk ke komponen kebutuhan. Di sini untuk bulanannya 300.000, sayuran 700.000, listrik 200.000, beras 100.000, gas plus galon 100.000 rupiah, pulsanya 100.000, SPP ngajinya 50.000. Jadi totalnya adalah 1.550.000 rupiah teman-teman. Nah ini setelah Bun Ai tulisin 1.550.000, sisanya kan 1.050.000 rupiah. Nah biasa ini dalam menuliskan budgeting, meskipun kalian gak punya cicilan atau gak punya hutang atau gak punya arisan, tulisin komponen-komponen yang mau gak mau bakalan dibayar. Jadi ibaratnya itu masuk ke komponen kewajiban pasti, bukan kewajiban sama lembaga atau perorangan, tapi kewajiban kamu sebagai warga negara yang baik. Waduh, apa aja itu? Yaitu adalah pajak tahunan. Nah kalau pajak tahunan ini kan kayak kendaraan, mungkin teman-teman yang juga punya rumah bayar PBB. Nah pokoknya saran dari Bun Ai adalah disisihkan di awal sehingga nanti tidak mengacaukan budgeting di salah satu bulan. Nah yang kedua adalah dana tak terduga. Ini wajib banget, apalagi kalau triple an lagi banyak-banyaknya kondangan, sumbangan, dan patungan. Bener gak? Setuju gak kalau 3an itu yang bisa bikin kacau balau? Selain jajanan, keinginan, dan belanjaan ya. Itu emang bener-bener sakti banget. Kalau udah banyak patungan, kondangan, sumbangan, Masya Allah, tabarakallah, rasa hati tuh bimbang. Apakah harus menghancurkan sinking fund? Atau harus dihemat yang mana lagi nih? Perasaan udah hemat mat banget gitu ya. Sama aja sih, Bun Ai juga suka bingung kok teman-teman. Makanya di sini kita siapkan dana tak terduga 200.000 dan pendidikan 100.000 rupiah. Nah kenapa sih komponen pendidikan selalu Bun Ai jadiin wajib? Karena Bun Ai tuh menghindari banget kita di awal-awal saat anak-anak itu masih kecil, kebutuhannya masih sedikit, sebatas makan minum, bahasanya jajan juga masih bisa kita rem-rem lah ya. Tapi kan kalau udah besar nanti dia pasti kita nongkrong dia butuh nongkrong, kita punya kuota dia butuh kuota. Nah itu tuh, sementara kekuatan kita kan bakal menurun, jadi khawatir kurvanya tabrakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan ini mau nggak mau kan juga kadang-kadang harus kita bayarkan.
Nah, yang ketiga, kita menghindari di awal-awal itu kita berfokus sama aset. Bahkan kita tuh kayak yang penting bisa nyicilin aset. Nah, nanti ketika anak kita pendidikan, kita bakal ngegadain lagi aset kita. Nah, jadi kan double bunga tuh. Di sini bunga, di sana bunga. Nah, kalau menurut Bun Ai pribadi, makanya pendidikan itu dijadiin komponen wajib. Menurut Bun Ai loh ya. Teman-teman boleh banget berbeda. Oke, jadi di video ini Bunda bakalan sharing nih 2 cara membeli rumah. Yang pertama adalah menabung, yang kedua adalah mencicil. Nah, sambil ngelihat Bun Ai menggaris-garis yang sangat mempesona dan cetar membahana karena nggak lurus-lurus, Bun Ai mau ngucapin terima kasih dulu ya untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini. Like, comment, positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jika berkenan ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Bun Ai jamin dengan mensubscribe channel keluarga Bun Ai bisa nonton video dengan sensasi yang berbeda, alias goyang-goyang buat layarnya. Karena ini aja dubbingnya sambil ngegendong, jadi agak ngos-ngosan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, selama baby Agninya masih anteng, kita hajar terus semangat ya. Oke deh, jadi kita lanjut ya teman-teman. Bun Ai mencoba untuk mengkonversikan harga 90 juta ini menjadi harga emas standar dulu ya. Jadi taruhlah misalnya emas 1 gramnya 1 juta. Pastinya udah lebih saat ini ya. Karena terakhir aja kalau nggak salah itu di sekitar 1,85 ribu waktu Bun Ai beli yang 1 gram. Tapi emang Bun Ai lebih suka emas yang 5 gram. Jadi dikumpulin dulu, pas udah cukup ke 5 gram biasanya Bun Ai beli. Kalau menurut Bun Ai itu gramasi yang tengah-tengah sesuai dengan kebutuhan Bun Ai. Gak tinggi banget, gak rendah banget. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini Bun Ai langsung bikin aja 36 kotak alias estimasi Bun Ai di 3 tahun. Atau kalau nggak bisa 3 tahun kelipatan 3. Jadi 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, dan 12 tahun dan 15 tahun. Sehingga mudah-mudahan sebelum 15 tahun udah kumpul nih uang yang 90 juta ini. Kenapa kita konversikan dengan emas? Supaya uangnya lebih stabil dan terhindar dari inflasi berlebihan. Jadi kalau mau ngomongin sama banget nggak tahu juga, karena kan tergantung kumpulnya. Tiba-tiba dalam setahun kumpul, barakallah kita nggak tahu gitu kan. Inflasinya pasti nggak terlalu berlebihan ya teman-teman. Jadi di sini paling rendahnya itu 1 gram, paling tingginya 5 gram. Nah, totalnya pokoknya 90 gram dalam 36 kotak ini. Nah, cara nabungnya gimana Bun Ai? Nah, tadi lihat ya, di gaji itu sisanya 700 ribu. Sengaja Bun Ai bikin 700 ribu sesuai dengan cicilan rumah yang dia mau cicil kan. Jadi kan kemarin Bun Ai nanya nih, kamu ngambil rumahnya harga berapa? 90 juta. Cicilannya 700 ribu selama 15 tahun. Oke. Jadi di sini sisa gajinya tuh emang 700 ribu setelah dipotong kebutuhan dan juga saving. Nah, sekarang Bun Ai mau ngebahas dulu nih. Selain kita nabung emas yang 36 kotak ini sebanyak 90 gram, kita juga bakalan ngajarin cara belanja dia 700 ribu. Nah, 700 ribu ini dibagi 5. Tapi bukan 700 langsung dibagi 5, melainkan yang 4 minggu itu 150 ribu, yang 100 ribunya itu adalah di minggu kelima teman-teman. Supaya apa? Supaya untuk membackup kalau ada kurang-kurang. Nah, karena anggarannya 150 ribu, kita pakai metode 60%, 40%. Jadi yang dibelanjain pertama adalah 90 ribu, 60 ribunya itu buat pegangan. Nah, di sini karena 90 ribu yang bisa dibelanjain, untuk langkah pertama itu adalah protein 50 ribu, bumbu dan pelengkap, misalnya tahu tempe gitu ya, itu 20 ribu, sayurannya 20 ribu ya teman-teman. Langkah ini dilakukan supaya uang mingguannya itu cukup 700 ribu. Karena alhamdulillah kan gak ada cicilan. Jadi PR-nya itu adalah di makanan. Syukur-syukur gitu ya. Syukur-syukur maksudnya. Yang 60 ribu ini bisa jadi cemilan juga, atau bisa jadi jajannya anak-anak ya teman-teman. Sebenarnya anggaran 60-40 ini sih berlaku untuk semua komponen anggaran. Misalnya kayak bulanan, usahain gak langsung belanja 300 ribu. Terus misalnya pun beras, usahain gak langsung 100 ribu. Seperti itu ya. Kenapa? Supaya kita tuh ada space antara anggaran sama aktualnya, sehingga ada tabungan lagi yang bisa kita tabung di akhir bulan. Tapi ya balik lagi, senyamannya teman-teman aja. Kalau emang ternyata aku nyamannya sekalian Bun Ai, gak apa-apa.
Cuma jujur ya, kalau kayak food prep itu juga nggak selalu bikin hemat, sesuaiin aja sama kepribadian. Nah kalau Bun Ai pribadi emang senengnya kayak gini, jadi dipisah dua, sehingga nanti kalau Bun Ai kurang-kurang atau tiba-tiba cuma nambah sayuran, itu nggak kebuang sia-sia apa yang udah dibelanjain teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat lagi ya, untuk menabung 90 juta alias 90 gram emas, itu cara nabungnya kan setiap bulannya kan menyisihkan 700 ribu. Kenapa Bun Ai ngambil angkanya 1, 2, sama 5? Karena kalau 700 ribu itu Bun Ai tuh mikirnya siapa tahu di akhir bulan tuh ada sisa-sisa anggaran yang bisa dipakai gitu kan. Jadinya bisa langsung 1 gram. Atau kalaupun nggak ada sisa yang bisa dipakai, 700 ribu dikali 7 bulan dapat 5 gram. Atau 700 ribu dikali 3 bulan dapat 2 gram. Jadi sebisa mungkin kita itu nabungnya jangan kayak gramasi kecil-kecil banget teman-teman. Soalnya kan kita mau belinya rumah dan itu jangka waktunya tuh lama, sehingga supaya harganya pas dijual juga nggak terlalu turun banget. Karena kita tahu ya, semakin kecil ya nilai emas, pastinya untuk ongkos cetaknya juga lebih mahal. Makanya emas dengan cetakan lebih kecil pasti harganya juga jauh lebih mahal. Untuk video besok Bun Ai bakal ngasih perbandingan gramasi emas ya. Nah ini Bun Ai ngitung-ngitung sendiri ya, dengan harga rumah 90 juta selama 15 tahun cicilannya sekitar 700 ribuan. Berarti dia itu dapat bunga subsidi di 5% teman-teman. Jadi cicilannya tuh 711 ribu rupiah. Pas banget sama sisa gajinya, cuma mepet. Jadi menurut Bun Ai pribadi, kalau langsung ngambil KPR ini berpeluang membuka pintu hutang lainnya. Kalau menurut Bun Ai ya. Terus gimana Bun Ai? Kalau menurut Bun Ai pribadi sih mendingan nabung aja dulu. Karena kalau rumah subsidi biasanya memiliki kekurangan. Yang pertama, rumahnya tuh harus direnov minimal 15-30 juta untuk layak huni. Ini sepengalaman Bun Ai. Yang kedua, DP dan biaya surat-surat juga itu nggak sedikit. Ditambah untuk dana daruratnya juga belum cukup karena memang baru punya tabungan sekitar 4 juta cash. Kalau menurut Bun Ai ya minimal punya tabungan di angka 20-25 juta kalau mau ambil rumah subsidi ini, sehingga tidak membuka pintu hutang lainnya ya teman-teman. Karena kalau gaji 2,6 juta terus nyicil 700 ribu itu terlalu mepet. Emang sih secara logikanya biasanya juga tidak terlalu di-approve sama banknya. Tapi silahkan disesuaikan aja, ini saran dari Bun Ai, mending nabung emas aja dulu, pelan-pelan, sabar, sampai 90 gram. Tapi bismillah, menabung adalah cara kita caper sama Allah. Siapa tahu baru di 10 gram Allah kasih kita rezeki yang berlimpah ruah, sehingga rumah impian kita itu bisa kita dapatkan jauh lebih cepat. Pokoknya usahain banget kita itu dalam membeli apapun jernih pikirannya, sehingga kita terhindar dari kata-kata istighba, dimana kita itu kayak nggak sabaran atau cepet-cepet pengen sukses gitu bahasa Bun Ai. Oke, jadi itu aja bisa Bun Ai share untuk hari ini. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.